Sukses itu muncul ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Marcel Widianto, seorang komika sukses yang sedang naik daun. Bayarannya cukup besar, untuk penampilan selama 15 menit, dirinya biasa dibayar 30 juta rupiah. Sebelum berada di posisi sekarang, Marcel memulainya dari bawah. Dirinya pernah menjadi penonton bayaran di televisi, bahkan untuk pergi ke lokasi syuting, dia mengamen untuk menghindari ongkos saat naik kendaraan umum. Masa pahit kehidupannya di masa lalu sering dijadikan materi komedi yang membuatnya populer. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Marcel Widianto lahir pada tahun 1996 di Jakarta. Dirinya berasal dari keluarga yang sederhana. Ibunya pernah jadi pemulung untuk membantu ekonomi keluarga. Pada masa sulitnya, Marcel bercerita kalau dia tinggal di rumah petakan dan hanya mampu makan satu mie instan yang dibagi dengan ketiga adiknya dan kedua orang tuanya. Ayahnya dan adik-adiknya mendapat bagian mie, ibunya mendapat bagian kuning telur, dan dirinya mendapat bagian busa putih telur saat airnya mendidih di panci. Saat masih kecil, Marcel bercerita kalau dirinya tidak sengaja menjadi kurir narkoba. Momen itu terjadi ketika dirinya berusia 5 tahun. Marcel mengaku dirinya merupakan korban para penjual narkoba. Modusnya seperti ini, para penjual narkoba meminta anak kecil untuk mengantar bedak buat main karambol, padahal barang itu adalah sabu. Anak kecil itu lalu diiming-imingi hadiah. Marcel mengaku dirinya sempat diberikan Tamiya setelah 3 kali pengiriman. Marcel baru sadar kalau dirinya dimanfaatkan oleh penjual narkoba saat usianya 13 tahun. Selama hidupnya, dia pernah menjalani pekerjaan yang beragam. Marcel bercerita, dia menjadi ojek bagi para wanita penghibur. Jadi, Marcel bertugas untuk menjemput wanita tersebut dari tempat kos ke sebuah klub. Lalu ketika jam 3 pagi, mengantarnya pulang. Selain itu, Marcel juga pernah menjadi debt collector dan penjual minyak kayu putih palsu. Sebelum menjadi komika, Marcel pernah bekerja sebagai penonton bayaran di sebuah acara stasiun televisi saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Ternyata, menjadi penonton bayaran juga tidak mudah, perlu perjuangan yang berat. Ada suka dukanya selama dia menjalani profesi tersebut. Marcel bercerita, dia harus sudah ada di studio sejak jam 5.30 untuk acara pagi. Apabila tidak absen, maka dia tidak akan dibayar. Selain itu, penampilannya tidak boleh kucel dan harus tetap semangat. Marcel bercerita, sebagai penonton bayaran itu ada klasifikasinya. Untuk di bagian paling depan, biasanya dipilih yang ganteng dan cantik dibayar Rp150.000. Sedangkan di bagian tengah, dibayar Rp50.000. Dan Marcel berada di paling belakang. Dia mendapatkan bayaran Rp19.000 setelah dipotong biaya agensi untuk 6 jam syuting. Tugas Marcel dan penonton lainnya yaitu membuat ramai suasana dengan teriakan, tepuk tangan, dan tertawa. Honornya boleh dibilang cukup kecil, apalagi Marcel juga tidak mendapatkan makanan dari penyelenggara. Dia mengaku hanya makan sekali dalam sehari ditambah obat mah untuk mengganjal rasa lapar. Dalam sehari, dia bisa menonton 3 hingga 4 acara sekaligus. Hal ini membuatnya tidak sempat pulang ke rumah. Marcel seringkali tidur di masjid hingga tempat pengisian bensin. Dia pun sambil berdoa, sampai kapan harus hidup seperti ini? Hingga akhirnya, doanya terjawab untuk ikut stand-up komedi. Peluang ini muncul saat penonton diberi kesempatan untuk melucu di atas panggung di sela jeda acara. Tanpa persiapan, Marcel pun berusaha untuk melucu. Tidak disangka, responnya positif. Pihak penyelenggara lalu menyarankan Marcel untuk ikut komunitas stand-up komedi agar kemampuannya bisa diasah. Dia pun ikut komunitas Jakarta Utara selama 2 tahun, terus belajar, hingga akhirnya bisa masuk 20 besar stand-up komedi Academy season 3. Perjalanan karir Marcel pun berlanjut. Saat itu, dirinya menjadi asisten dari seorang komika bernama Ajis Doa Ibu. Bagi Marcel, Ajis merupakan pembuka jalan karirnya di dunia hiburan. Beberapa pekerjaan syuting yang awalnya dijalani oleh Ajis, ternyata pekerjaan itu sekarang dijalani oleh Marcel. Dia mengaku karena dirinya lucu, namun harganya lebih terjangkau dari Ajis. Ada sebuah momen yang membuat karirnya melejit. Momen itu terjadi saat dirinya tampil di program Wow Banget yang dipandu oleh Atta Halilintar. Marcel diminta untuk merosting Wijaya Saputra atau dikenal dengan nama Wijin yang merupakan kekasih Giselle.
Saat itu tanpa persiapan, dirinya spontan saja menggunakan materi yang ada di kepalanya. Ternyata roastingnya lucu. Marcel langsung kebanjiran tawaran pekerjaan, diundang ke OVJ, dan sebagainya. Dari situ, banyak orang mulai mengenal Marcel sebagai komika yang lucu. Padahal sebelumnya, dia pernah main film, menjadi finalis di stand up comedy academy, namun belum booming. Marcel boleh dibilang merupakan salah satu komika sukses masa kini. Dalam waktu 5 tahun, dirinya kini berhasil membeli rumah dan mobil. Ini merupakan buah manis berkat kerja keras dan doa yang selama ini dijalani. Marcel bercerita soal perjuangan kerasnya yang penuh tantangan berkarir. Dia merasakan banyak hal seperti diremehkan orang, hingga waktu tidur yang tak menentu demi mengejar impian. Motivasi utamanya dalam bekerja adalah keluarga. Marcel ingin menaikkan taraf ekonomi keluarganya. Bagi Marcel, dirinya bisa sukses, kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas dalam menjalani semua yang ada di dalam hidup. Dia mencontohkan, dalam stand-up komedi, sebelum buat materi, ada yang namanya premis. Premis itu berasal dari keresahan. Ketika kita bisa jujur dengan keresahan yang kita hadapi, maka hasilnya pasti akan baik. Dalam membawakan materi komedi, Marcel tentu saja harus berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini yang selalu dilakukannya. Sebelum materi tersebut dibawakan, Marcel akan mengetesnya terlebih dahulu. Pernah ada suatu kejadian ketika membawakan materi soal kemiskinan, banyak orang mencibir seolah-olah hanya Marcel saja yang miskin. Namun dirinya berhasil mengubah materi di bagian depannya agar bisa mewakili orang yang hidupnya juga sulit tapi bisa keluar dari kemiskinan berkat komedi. Hal inilah yang membuat Marcel dikenal sebagai komika yang sering menertawakan kemiskinan dan fisiknya sendiri. Di balik penampilan yang ceria, Marcel mengaku minder karena merasa wajahnya kurang ganteng. Bahkan, dia mengaku tidak masalah apabila pasangannya kelak hanya melihat dia dari segi materi saja. Yang terbaru, Marcel menjadi brand ambassador dari produk kecantikan MS Glow for Men dan wajahnya terpampang di Times Square, New York. Ini merupakan sesuatu yang tidak disangka oleh banyak orang. Sebagian orang menghujat karena Marcel dianggap tidak cocok untuk jadi bintang iklan produk kecantikan. Maklum saja, standar ganteng atau cantik masih berada pada kriteria tertentu. Namun banyak juga yang mengapresiasi karena bagi MS Glow sendiri, ini merupakan bagian dari kampanye agar masyarakat menjadi percaya diri, lebih bersyukur, dan menjadi diri sendiri. Marcel sangat bahagia atas kesempatan tersebut. Dia ingin membuktikan kalau mimpi bisa diwujudkan dan tidak tenggelam karena masa lalunya yang kelam. Kini, Marcel juga menciptakan wadah bagi anak yang nasibnya seperti dirinya dulu, anak jalanan dan sebagainya. Wadah itu diberi nama KKB, kanan kiri berkah. Dia lalu berusaha untuk mengubah pola pikir mereka dan mempersiapkan anak muda tersebut agar bisa siap apabila ada kesempatan. Hal ini berkaca pada hidupnya di masa lalu. Saat itu, Marcel lulusan SMK dan mengaku tidak bisa apa-apa sehingga sulit untuk menjalani hidup. Dia bisa sukses karena keluar dari stigma orang tua zaman dulu kalau ingin anaknya bekerja di kantoran, pakai kemeja dan dasi rapi. Bagi Marcel, menjadi pegawai kantoran bukanlah jalan hidupnya. Hingga dia menjadi penonton bayaran dan bertemu dengan stand-up komedi yang mengubah nasib. Jangan pernah letih dalam mengejar mimpi. Kadang, kamu hanya butuh satu kesempatan yang akhirnya mampu mengubah hidup. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.